Laptop untuk bekerja sehari-hari memang biasanya tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi ya. Namun itu tidak bisa dianggap remeh, karena kinerja laptop yang handal bisa membantu produktivitas bekerja kalian sehari-hari, dan salah satu laptop yang cocok untuk menunjang segala kebutuhan tersebut ialah laptop yang akan kita bahas di video ini. So, langsung saja cekidot. Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Laptopin bersama saya Wahyu, dan ini dia laptop produktivitas untuk kebutuhan sehari-hari, Asus VivoBook X1404FA. First impression pertama kali lihat laptop ini sih saya kira ini Asus E410MA loh. Sama-sama ada numerik di bagian touchpadnya, desainnya hampir mirip-mirip aja. Tapi emang saya akui ya, si Asus VivoBook S1404FA ini memang ngebuat jatuh cinta pada pandangan pertama. Punya desain ciri khas VivoBook series dengan finishing simple, tapi kesannya elegan. Apalagi dengan warna quiet blue di seluruh bagian laptopnya guys. Walaupun laptop ini memiliki desain yang simple, tapi kalau untuk ketangguhannya jangan dipertanyakan lagi guys. Asus VivoBook 14 yang lagi kita review ini sudah mengantongi sertifikat standar military AS, yaitu MIL STD 810H, yang membuat kita makin tenang pakai laptop ini tanpa ada drama jatuh atau mungkin nggak sengaja kesenggol dan lain sebagainya. Ketebalan laptop ini ada di angka 1,79 cm dengan bobot yang kurang dari 1,5 kg, yaitu di 1,4 kg saja guys. Walaupun memiliki ketebalan hanya di 1,79 cm, tapi menurut kami Asus sudah memberikan port yang cukup lengkap loh guys. Di sisi kanan ada port DC-in, satu port HDMI yang support monitor eksternal, dua port USB 3.2 Type A Gen 1, port USB 3.2 Type Gen 1, dan satu port audio combo jack. Di sisi sebaliknya hanya tersedia satu port USB 2.0 Type A saja guys. Asus VivoBook 14 S1404FA. Ya, sesuai namanya, laptop ini memiliki layar 14 inch dengan resolusi di Full HD 1920x1080 pixel dengan refresh rate di 60 Hz ya. Ya, walaupun tidak terlalu spesial nih, tapi layar laptop ini menurut kami sudah cukup lah oke untuk menunjang kebutuhan sehari-hari kalian guys. Laptop ini sudah memberikan color gamut yang baik di 100% sRGB ya, yang dapat menunjang visual yang diberikan lebih nyata dan memiliki sertifikat perawatan mata TUVI Rhineland yang memastikan tingkat cahaya biru yang diberikan rendah dan mengurangi resiko ketegangan mata saat menggunakan laptop ini dalam jangka waktu yang lama guys. Bezel laptop ini juga sudah didesain tipis di bagian kanan dan kiri sehingga memberikan 82,5% screen to body ratio. Jadi layar laptop ini jadi kelihatan lebih luas, lega, apalagi layarnya juga dapat dibentangkan hingga 180 derajat guys. Dan turun ke bagian bawah, Asus memberikan keyboard yang menurut saya cakep sih. File mengetiknya yang nyaman dan empuk berkat Asus Ergo Ence yang diberikan. Tombol-tombol keyboardnya luas di 19,5 mm, key travelnya panjang 1,4 mm, sehingga kalian nggak perlu ya menggunakan terlalu banyak tenaga saat mengetik guys. Nah, sedangkan di bagian touchpadnya juga cukup luas ya, dan ini yang sangat cakep, ada numeric padnya yang bisa memudahkan kalian untuk mengetik angka-angka, khususnya lebih ke kalian anak-anak pengguna accounting sih. Ngebahas sektor multimedianya, laptop ini memberikan dua speaker dari Asus Sonic Master dan teknologi Asus Audio Booster, sehingga audio yang diberikan menjadi lebih bersih dan punya volume yang lebih kencang 1,5 kali dibanding laptop sekelasnya guys. Nah, Asus yang kita review ini disenjatai Intel Core i3 generasi 13 ya, yaitu 1315U, 6 core, 8 thread, dan untuk grafiknya menggunakan standar Intel UHD Graphics 600 yang masih lumayan deh buat kegiatan multimedia dengan seperti editing video berdurasi di bawah 5 menitan guys. Untuk RAM-nya di 8GB DDR4 3200 satu slot ya, yang masih ada slot kosong lagi jika kalian ingin tambahkan. Untuk storage-nya 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4, yang dimana untuk RAM dan storage-nya semua dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan kalian ya dan budget kalian. Nah, oke, berikut adalah hasil benchmark dari Asus S1404FA.
Gimana guys, menurut kalian? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Atau komen di bawah. Ya, kalau untuk networkingnya gimana? Tenang aja guys, Asus sudah memberikan Wi-Fi 6E plus Bluetooth 5,3 yang bakal mendukung transfer data dengan cepat dan sinyal yang diberikan pun juga lebih baik pastinya. Nah, buat kalian yang kesehariannya sering mengadakan meeting online, belajar online, tenang aja guys. Karena Asus sudah memberikan sebuah webcam yang beresolusi 720 pixel dengan kamera shutter yang dapat kalian andalkan. Ya, walaupun mungkin hasilnya biasa aja, tapi menurut kami kalau hanya untuk kebutuhan meeting aja itu udah oke kok. Nah, kalau ngebahas soal baterai nih, laptop Asus ini sudah memberikan baterai sel Li-ion 42 Wh yang dapat bertahan hingga 13 jaman klaimnya guys. Ya, baterainya juga sudah mendukung fast charging dengan dimana kalau kalian mengisi daya 60%, kalian hanya butuh waktu 49 menitan saja guys. Dan menurut kami ini fitur yang bermanfaat, apalagi buat kalian yang suka mobile atau kerja di luar ruangan gitu guys. Dan terakhir yang ditunggu-tunggu untuk harganya sendiri, tenang, ini tidak di 7 jutaan atau 6 jutaan guys, tapi di harga 5 jutaan aja guys. Oke guys, mungkin segini dulu ulasan atau review singkat tentang Asus S1404FA ini. Kesimpulannya ya, menurut saya laptop ini merupakan salah satu laptop untuk kebutuhan kerja, bisnis, atau mungkin sekolah yang punya desain yang simple tapi punya performa yang cakep. Sudah menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi terbaru, RAM dan storage-nya yang masih diberikan slot kosong untuk bisa diupgrade, serta fitur-fitur lainnya. Buat kalian yang tertarik dengan laptop ini yang kita review, kalian bisa langsung kepoin official store yang ada di link bawah ya. Atau mungkin bisa kalian cari dengan user Instagram Farasa Store dan e-commerce toko oranye dan hijau laptop IT Store. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel ini biar kami makin bersemangat membuat konten yang menarik berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk. Laptop murah sih ini, tapi ya kadang masih dimendang-mendingin.